ada istilah musisi atau artis itu tidak bisa besar karena fansnya, itu benar-benar terjadi di Endang Sukamti. Iya. Jadi dapur-dapurku, kegiatan ekonomiku semuanya sumbernya dari situ, sampai keahlianku, sampai aku kenal kamu. Dari film segala macam kan sumbernya dari mana? Dari satu mimpi, yaitu musik. Dari satu mimpi akhirnya timbul banyak skill gitu di dalamnya. Kalau sekarang nih terbalik, dulu dihidupin sama musik, sekarang aku berusaha untuk menghidupkan passionku ini. Ya, kembali di Music in Me. Ini Selamat episode, pagi Mas Patrick. Selamat pagi Mas Erik. Ini episode perdana aku yang nge-host acara ini. Langsung dibawa ke sini loh. Langsung epic, backgroundnya gila. Selamat datang Mas Patrick di Ngelinggo, Gelang Projo. Dari itu namanya banyak, sebentar aku bingung. Jadi kawasan besarnya dulu adalah Linggo. Kawasan besarnya namanya Gelang Projo. Gelang Projo. Jadi kawasannya itu Magelang, Purworejo, dan Kulon Progo. Oke. Kita jadi satu. Ini Jadi kan satu. pas titik nolnya. Oke. Jadi sini sudah Ngargoretno Magelang, sini sudah Purworejo, situ sudah Kulon Progo. Oke. Makanya tiga akam sini tak gabungin jadi satu. Dan ini namanya Bukit Ngisis Puncak 9. Kenapa Puncak 9? Karena kita bisa lihat 9 puncak dari sini. Gila ya. Totalnya 9. Gunung apa woy? Merapi Merbabu yang gede-gede, ada Sumbing Sindoro. Gila, kalian kalau nggak di sini tuh apa ya? Ya harus ke sini sih. Harus ke sini dong. Udaranya nomor satu, Iya. ya kan? Wah pokoknya susah dijelasin ya. Harus ke sini. Aku dari tadi masih overwhelmed, masih Edian ini Indonesia loh gitu. Luar biasa. Jadi Erik dari Endang Sukamti ini aku inget dulu tuh. Kamu tuh 2001 ya berarti ya? 2001 ya. 20 tahun loh. 1 Januari 2001. 20 tahun loh, merinding aku. 20 tahun, gila cepet banget ya. Aku ingat banget dulu, aku terus terang ya, Erik. Pertama kali aku dengerin Endang Sukamti nggak suka. Tahu nggak apa yang bikin nggak suka? Apa? Snare drum. Snare drumnya inget nggak bunyinya dulu? Tong-tong gitu. Tong dulu tuh kayak. Karena "Iki apa waktu tuh?" itu tuh semuanya baru dieksplor. Gitu. Iya. Kita juga baru belajar sound. Heeh. Jadi bagaimana caranya mereplace drum waktu itu belum musim Belum. replace, kita sudah mulai mereplace. Oke, itu Di dulu labelnya masih indie ya, Mas Mongki ya. Masih Mas Pongki. Apa Mas jenenge? Pongki sama Mas Tony Proton. digabung menjadi Proton. Oh iya, Proton itu Pongki Sama karo Tony. Iya. Ro-nya karo. Ro ya. Luar biasa. Tapi titip edar di Warner ya. Album kelas 1 ya? Kelas 1 dari itu kan kelihatan tuh grafik penjualannya waktu itu fisiknya keren ya. Ternyata keren. Nah, Warner melirik, wah gimana kalau sekalian full kontrak? Jadi aku dijual. Jadi dari Proton ngelepas license-nya Iya, ke Warner. untuk full sign. Siapa waktu itu? Waktu itu sebelum Mas Medi itu siapa ya? Siapa Pak Iwan? Duh, kok aku lali toh. Aku ya lali. Duh, Warner lama. Mas Bimbom. Mas Bimbom ya. Mas Bimbom. Mas Bimbom suggest akhirnya sama Mas Medi. Oh. Jadi sebenarnya waktu negosiasi itu sama Mas Bimbom. Iya, gila ya. Era-era itu aku baru lulus SMA. Kok kelahiran piro? Sama. Kita kan seumuran. Seumuran ya? 83, gue 82. 82 ya. Tapi seangkatan. Angkatan 2001 lulus SMA 2001 2001. Ya sama berarti. Iya. Sama. Nah, karena aku nunggak sekali. Oh, gue nunggak sekali. Oh, ora apa-apa, aku jadi superstar kan. Proton Records itu satu album kelas 1, terus kemudian Pejantan Tambun Set itu pindah ke Warner. Iya. Habis dari situ kan hijrah Melayu tuh. Ya. Wah, Oh, mulai ya. tuh, mulai kelihatan. Koheng, Pak Yusak. Nah, Melayu datang, kita semuanya sudah tidak seperti maksimal lagi. Iya. Nah, terus masuklah Naga Suara. Tapi malah masuk ke Naga Suara. Di gudang Melayu. Gudang yang Melayunya lebih sekalian toh. Aku dulu tuh mulai suka, terus terang mulai suka Endang Sukamti itu waktu lihat video klipnya yang tuh. Oh iya. Waktu itu kan Popang lagi kenceng-kencengnya. Nah itu tuh mulai berubah tuh, mulai
karakternya Endang Soundnya juga Sukamti, udah soundnya beda. udah mulai beda tuh. Itu aku mixing sendiri loh. Oh iya, Iya. luar biasa. Boleh ya kalau di Warner kayak gitu? Boleh. Yang penting hasilnya ya. Sebenarnya sih akal-akalan sih. Iya. Warner tetap bayar profesional, gitu. Tak kasih ke profesional juga. Nah, Tapi gue melu. aku dewe maksudnya. Oh, gue. Nah ini asiknya Erik. Erik ini orang yang sangat berkembang. Aku tuh pertama kali kenal tuh justru kita project video klip ya. Video klip SID. Jika kami bersama itu. Iya, jika kami bersama. Tapi kita kerja barengnya tuh di apa? Semoga kau neraka. Semoga kau di neraka. Nah, itu video klip yang api-api itu. Iya. Justru dari situ tuh aku lagi mikir loh. Bikin klip itu ternyata gampang ya gini ya. Karena waktu itu kameranya. Gara-gara lihat dia gitu. Iya, karena waktu itu kameranya udah kecil ya, udah pakai Kalau DSLR. nggak salah pakai 7D tuh waktu itu. Pakai 5D. 5D, 7D itu kan waktu booming-boomingnya Iya. Canon ya. Iya. Nah dari situ ternyata cuma gini tuh. Sebelumnya kan aku lihat proses produksi itu sangat ribet ya. Iya, Kayak dulu kan bikin kamera film, masih iklan itu. Betacam, Begitu D35. lihat Patrick bikin sebenarnya kan cuma gini doang. Gitu. Dari situ habis itu job yang biasanya mampir ke Patrick disikat sama bandnya sendiri. Betul. Tapi ya kita berkembangnya bareng. Aku seneng banget. Kita tuh sama-sama terus. Jadi kita main CGI waktu itu. Siapa jenengnya? Kalau referensi kita dulu. Kok aku lupa? Freddy Wong. Freddy Wong. Freddy Wong. Freddy Wong kita Final Cut bareng. King juga itu Iya. sebelum sampai sekarang kayak gitu ya. Iya, koridor digital. Habis itu main ke animasi, nyemplung ke animasi bareng lagi, ya kan? Tapi akhirnya kita waktu itu punya visi misi bareng membesarkan industri animasi. Kejadian Dia Erik diproduksi, aku diedukasi. dia diedukasi. Erik sekarang berkembang sama Das University. Das University. Waktu itu aku diberi kepercayaan bikin iklan, aku jadi astradanya dia. Aku liatin aja, semua udah tak siapin. Aku liatin dia nderek, iya. Pegang kamera, iya. Seraka ya? Itulah enaknya jadi Cina. Ada 10 dulu saya dibawa sama dia, terus sekarang kaget ngelihat sebanyak ini gitu. Mobil Luar biasa loh. Rik. Tapi kowe gimana? Perkembanganmu sampai sekarang ini, ya kan? Endang Sukamtinya dulu. Kita ngobrol Endang Sukamtinya dulu. Endang Sukamti ya sama seperti band-band lain, aku kira semuanya terimbas efek pandemi, off air susah. Jadi ya semuanya pakai strategi bertahan sebenarnya. Iya. Jadi kita sendiri juga banyak program itu, bayangin ya, itu kita rilis album baru loh, album Air itu album ke-9. Begitu rilis launching langsung lockdown toh. Padahal itu launching udah streaming sebenarnya. Iya. Kayak di clue gitu loh. Ternyata bener. Jadi biasanya kalau kita bikin album baru itu langsung kita bikin roadshow. Tiap kota itu langsung batalin semua karena ya nggak bisa lagi. Iya. Tapi sebelum itu oke. Fine-fine aja. Justru kita itu selalu bikin plan kan setahun ke depan, setahun ke Iya. depan, bikin apa aja. Tapi kalian itu memanfaatkan fanbase kalian nggak? Kamtis ini kan Pasti. luar biasa. Yang namanya Kamtis Family itu sudah seperti bahan bakar kalau di Endang Sukamti ya. Iya. Jadi ada istilah musisi atau artis itu tidak bisa besar karena fansnya, itu benar-benar terjadi di Endang Sukamti. Iya. Database-nya juga lengkap. Jadi ya itu yang kita kelola Iya. dari komunitas itu. Gitu. Tapi kan pandemi kan memang kita tidak bisa ngapa-ngapain, gathering kampus Iya. juga nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan ya kita harus tetap eksis untuk bikin karya terus, entah melalui visual maupun audionya. Jadi tetap jalan terus. Itu sembari begitu, untungnya kan banyak yang nanya ya. Kalau musisinya kan punya tabungan banyak, terus gimana krunya? Gitu. Nah, untungnya dari dulu Endang Sukamti nggak cuma ngeband, tapi juga banyak anak perusahaan di bawahnya. Kita bikin Euforia Audiovisual, bikin beli album fisik, bikin Euforia Publishing, musik digital juga. Jadi ya perusahaan-perusahaan ini yang sekarang ini bisa dikatakan menghidupi kami. Iya. Ya itu yang salah satu yang aku lihat Endang Sukamti ini paling mature karena semuanya itu dibikin business unit gitu. Jadi visioner. Si Erik ini udah ngelihat dari awal. Dulu awal-awal tuh pokoknya setelah kalian keluar dari label ya. Iya. Setelah keluar dari label, aku ngelihat pergeraknya Endang Sukamti ini makin lebar. Itu mulai ada waktu itu. Ada box set itu. Ada box set waktu 8, itu. ya. Terus merchandise itu apa Iya. mobil merchandise-mu Iya. waktu itu. Banyak banget dari kantormu waktu itu. Terus habis itu apalagi ya? Mulai ada Rekaman produksi. outdoor. Rekaman outdoor, terus mulai ada produksi audiovisual kan? Iya. Mulai ada, iya, mulai iya itu, kan? iya. Mulai itu. Terus Mulai ada PH-nya. mulai ada PH-nya ya sampai sekarang. Makanya menurutku apa ya? Ya sukses banget Endang Sukamti. Ini visinya nih kue dewe apa satu tim yang kamu yang Sebenarnya itu rembukan bareng ya. Jadi
Kalau aku tuh tidak sengaja seakan-akan menjadi leader karena memang harus dituntut mendirect visi itu tetap ada gitu. Jadi aku yang menggiring untuk ke visinya. Setelah visi ini dibicarakan bareng-bareng, ya aku buat sebuah misi ya untuk menuju ke visi. Iya. Aku sama Erik ini adalah orang yang nggak bisa diem pada saat ada satu movement atau suatu karya yang menurut Pasti kita segera keren dianalisa. banget. Terus kita analisis, kita kepengen juga bikin di sini gitu. Ya mengcopy sih, tapi untuk kepentingan di sini gitu kan. Foo Fighters tuh salah satu ini kita ya. Apa namanya, inspirasinya kita. Dia rekaman di garasi. Iya, ya, Erik kita bawa odor. ya outdoor. Ya waktu itu sempat ke rumah-rumah. Oh tuh iya, jadi. itu Ya kan? ini Heeh. konser rumahan. Konser rumahan. Iya, Kalau Foo Fighters bikin iya, konser iya. garasi, ini Iya. bikin konser rumahan. Iya, Lah rumahnya rumah peta. Itu memang rumah Kamtis. Jadi Iya, rumah Kamtis. kita bikin semacam sayembara, barang siapa mau di konsernya Iya. Endang Kamtis silahkan kirim izin dari kelurahan, Iya. dari kelurahan, di email semuanya foto rumahmu. Dari situ kita diem-diem untuk survei. Iya. Jadi Kamtis itu kita gunakan untuk teman-teman bantu survei ya. Iya, Gitu. Kayak iya. detektif itu set. Oh kegiatan anak ini jam segini sampai Betul, segini betul. sekolah. Pas dia sekolah set kita satu Setup. tim tuh setup. Setup semua. Bapaknya bingung. Terus pokoknya kita brief pokoknya menurut Pak ya. Set. Udah standby semua. Begitu anaknya datang, kamera roll. Pakai hati semuanya. Garasi wah langsung berhenti lagi. Anaknya datang, garasinya dibuka. Wah, sep. Pertama dan satu-satunya nggak diulang lagi. Iya, itu sering. Mereka juga merchandise, beli album juga Album fisik, suka ya. ngirim sendiri kan, suka Ya. ngirim langsung ke ininya. Maksudnya aku ngeliat Endang Sukamti ini sama Kamtis family-nya tuh memang dibuild intim, deket gitu. Ya. Dan itu yang bikin militansinya kuat, database-nya, marketnya itu jadi intact terus gitu. Kayak di Indonesia tuh menurutku nggak banyak yang bikin kayak gitu. To be honest, Karena gini band-band, Mas, sebenarnya itu kahanan juga. Jadi kalau di Jogja itu band itu kan semuanya serba kepepet toh. Kayak kalau kalian kalau di Jakarta kan enak banget, mau preskon gampang, media cepet datang. Kalau di Jogja kan enggak. Jadi kita harus punya sesuatu yang baru untuk dijadikan sebuah terobosan gitu. At least buat band kita sendiri. Tapi menurutku ini juga yang aku lakukan sama produk-produkku kan, gitu. Maksudku ini yang sebenarnya dari dulu tuh missing link antara label dan manajemen. Jadi label ke artis, label ke radio, artis ke market, gitu. Radio ke market. Tapi label ke market itu selalu ada tangan kanannya gitu. Third partinya gitu. Ada ya, misalkan kalau misalkan label ke Kamtis misalkan ya harus lewat Endang Sukamti. Ya kan? Oh ya. Radio ya. dia nggak pernah direct, manajemen pun juga nggak punya urgensi untuk ngumpulin database-nya, untuk untuk tahu marketnya itu kayak apa gitu. Nah, ya betul. Lah sedangkan kita sendiri kan dulu keluar dari label itu kita harus berdiri sendiri toh. Iya, Apa-apa benar. harus dilakukan sendiri. Nah, dari situ baru nemu formula yang tetap untuk kita sendiri. Betul. Belum tentu juga formula yang sama kan bisa diterapkan di band lain juga. Iya, benar. Karena kondisi dengan seperti yang kamu tadi bilang, label tertentunya seperti itu dan itu kan seperti template ya. Iya. Waktu itu ya. Template terus. Iya. Makanya begitu dari situ kita keluar baru bisa ngelihat apa evaluasi apa yang kira-kira kurang dibenerin, jadilah kayak gini. Makanya aku kepengen banget ngomongin industrinya, marketnya. Ini kan kita ngobrolin dari Endang Sukamti yang contoh suksesnya gitu kan. Iya. Aku seneng banget, aku kepengen banget aku ngejar Erik kenapa kamu jadi episode pertama yang perdana yang di aku. Karena menurutku orang tuh mesti lihat. Kita harus mengakui kalau industri kita ini musik ini lagi nggak oke, Ya. gitu. Tapi yang survive itu kita harus tahu juga kenapa gitu. Contohnya adalah kamu gitu loh. Ya kan? Tapi kayaknya kita harus pindah dulu deh. Oh gitu. Ini pantat udah sakit. Oh, ini. pantat sakit ya, iya sih. Dudukannya cilik. Ini kita duduk di sini tuh demi frame. Ini tuh demi gambar ini. Wih, udah. Oh, matahari ininya awannya sudah turun. Ya sudah memudar karena anginnya udah kenceng kan dia memecah. Udah kelihatan ini ya desa-desa kampung. Kita sambil jalannya pindah ke tempat lain. Ayo. Ini masih banyak yang di atas. Sip. Yuk, kita sambil pindah ya. Sakitan aku. Bahasamu tuh kekinian banget ya. Konten. Ya, selamat datang di ini namanya Mall ini. Dulu namanya Bukit Pukusan. Ternyata ada dua di situ juga Bukit Pukusan. Tak ganti piramid menoreh karena bentuknya kayak piramid. Piramid menoreh. Iya, jadi dulu itu kita berharap di sini tuh ada kayak bener-bener ada ruangan di dalam itu ya piramid itu.
Bentuknya tuh aneh loh kalau lihat dari atas. Ini benar-benar gini. Piramid gitu. Di dalam sini Iya, turunnya gitu. Nanti kalau kita gali, langsung. emasnya di situ. Ngayalnya gitu. Filosofi tumpeng itu kan metu mempeng. Jadi kalau kamu keluar dari rumah, kamu harus total gitu loh. Tapi aman kan tumpeng? Hasil. Jadi dulu itu kilaf ceritanya. Pandemi biasanya jalan-jalannya keluar kota terus toh, ke timur, terus ke pelaut terus. Pandemi aku explore naik motor. Sering lewat sini cuma ngeteh aja. Kok bagus ya kita camping yuk, camping di sini. Dong. Samperin sama Kamtis ini banyak kamtisnya. Ditemenin. Paginya aku kayak kamu gini. Hah? Lihat ini. Masih merinding nih. Lihat situ persis yang tadi kita berdiri itu. Dulu itu nggak bisa buat tenda. Tak campingin di situ. Paginya aku dulu ditawarin lah tanah di sini. Terus kilaf Terus nggak ngajak-ngajak? beli Gunung Manten itu. Terus nggak ngabari? Aku hilang dari peredaran waktu itu. Hilang dari kamu juga. Jadi kilaf beli itu bojoku tekon. Terus kamu beli itu buat apa? Buat apa? Aku juga mikir, iya buat apa ya? Aku cuma kilaf sesaat. Terus aku pikir, itu gunung loh. Lah gimana? Bagus ya aku bilang. Mas gini aja, buat Das University. Jadi akhir-akhirnya endingnya ke situ. Kita akan bawa Das University yang di kota itu untuk Pindah ke sini? pindah ke alam. Jadi Iya, sekolah IT tapi di alam. Benar. Yang di sana nanti buat difabel. Jadi khusus yang difabel? Ya. Nah kenapa kok bikin ini segala? Kok ini juga harus dibeli kenapa? Karena gini, kalau uangnya itu aku pakai buat bangun situ, Iya. habis itu. Nggak ada perputarannya? Terus bingung dong. Iya, betul. Ya kan, masih belum fasilitasnya juga masih belum bagus, makanya kita putuskan bikin perekonomian kecil dulu di sini. Iya. Jadi ini ATM-nya. Kalau sana visinya, sini misinya. Oke. Pertanyaanku sekarang gini. Ini semua kamu dapat dari musik atau kamu bermain musik karena ini? Ini semua karena musik. Karena musik. Jadi kalau aku sering bilang kenapa musik itu sebagai passion, karena semua yang bisa aku passion itu kan kebutuhan toh. Aku nggak bisa berhenti gitu untuk tidak bermusik. Kadang-kadang orang-orang berpikir musik itu ya berarti di panggung, dapat bayaran seperti artis-artis pada umumnya. Padahal kita kan bersiul, bernyanyi, bahkan detak jantung kita kan semuanya irama ya. Nah itu semuanya aku sadari dari awal. Jadi dapur-dapurku, kegiatan ekonomiku semuanya sumbernya dari situ. Sampai keahlianku, sampai aku kenal kamu. Dari film segala macam kan sumbernya dari mana? Dari satu mimpi, yaitu musik. Dari satu mimpi akhirnya timbul banyak skill gitu di dalamnya. Jadi semuanya ya dari musik dulu. Kan seperti tadi aku bilang, Endang Sukamti itu nggak cuman dari panggung loh, bukan cuma dari merchandise loh. Kita punya anak perusahaan banyak. Ya dari situ tabungan itu akhirnya dikonversi untuk menjadi tempat ini. Kemarin juga aku nggak kepikiran sebenarnya sebelum pandemi. Jadi pandemi ini buat aku ya semi ada hikmahnya juga gitu. Blessing in disguise. Iya. Blessing Dari in situ kan kita dari dulu yang gengsian jadi nggak gengsian. Dari dulu yang takut jadi nggak takut mau kepepet. Iya, benar. Ya kan? Tabrak. Dhisik nyekel duit pira ngono kuwi wedi. Saiki duit semen ini masih berani beli. Iya, setuju. Aku juga kayak gitu. Masih berani invest. Zaman dulu tuh aku nggak pernah invest yang invest ke properti itu jarang, nggak kepikiran. Jadi aku gerakkan semuanya di sektor musik semua, di semua bisnis yang di lingkaran musik. Ada hubungannya sama musik. Iya, betul. Ini kan jauh banget ke pariwisata. Terus kamu sendiri sekarang ngelihat Endang Sukamti, fokusnya itu akan tetap lebih banyak porsinya di Endang Sukamti atau sekarang malah ke sini? Kalau sekarang tetap ke sini. Ke sini. Karena Endang Sukamti itu semuanya sudah diplan selama setahun itu yang seperti aku bilang. Nah, karena pandemi jadi beberapa program yang bisa kita jalankan. Ya enggak ya, jangan maksa dulu. Karena memang ya seperti yang kamu lihat semuanya tidak bisa bergerak. Kalau kita paksakan juga. Berarti itu karena kondisi pandemi ya? Karena pandemi. Bukan kondisi hati? Nggak mungkin. Kalau passion tetap? Tetap. Karena seperti aku jelaskan tadi namanya passion itu kebutuhan. Bukan kayak hobi ya. Kalau hobi kan nggak diving pun aku nggak masalah. Nggak terbang pun juga aku nggak masalah. Itu hobiku banyak. Tapi kalau passion kan dari dulu ya cuma satu. Udah darah daging itu ya? Kalau sekarang nih terbalik. Dulu dihidupin sama musik, sekarang aku berusaha untuk menghidupkan passionku ini. Iya, betul. Nah untuk itu tadi. ngopeni. Itu maksudku. Kan sekarang yang jadi menarik adalah kamu sekarang berkarya karena kamu punya backbone yang ini. Yang sebenarnya ini pun kamu dapetin dulu dari ya perjalanan karir musikmu. Iya. Ya kan? Jadi sekarang sudah putar balik. Nah sekarang Rick, pertanyaannya kalau kamu ngeliat generation gap sekarang ya dengan segala macam, nah kita bisa ngomongin soal beli fisik juga. Kan beli album fisik itu kan sekarang caranya orang menikmati musik segala macam ada beda.
playlist segala macam kan, pakai Betul. digital platform segala macam. Nah, menurutmu nih, anak-anak sekarang perlu nggak sih punya bekal yang lebih baik? Ya misalkan contohnya adalah paling nggak apa ya, fundamental buat kreatifpreneur gitu. Jadi bukan kayak zaman kita dulu yang pokoknya aku musik bermain, yang penting apik, manggung di panggungnya gitu kan. Perlu nggak sekarang? Sepenting apa sekarang? Satu orang musisi, dari sisi musisinya loh ya, bukan dari sisi timnya. Timnya dulu, kalau tim kan bisa dibentuk, tapi musisinya sendiri tuh harus punya visi yang clear tentang kreatifpreneurnya. Aku rasa kalau sekarang itu auto ya. Musisi itu udah satu paket. Berarti harus ya? Pasti itu, pasti. Harusnya itu udah dari dulu gitu loh. Iya, Kenapa benar, enggak? benar. Nah sekarang ini mereka seperti di-trigger, mau nggak mau. Mereka sudah mulai mikirin personal branding. Iya. Itu kan udah dagang duluan toh, secara tidak langsung. Sudah mulai bikin beberapa unit usaha untuk memperkuat sebagai personal brandingnya sendiri. Gitu. Benar. Karena kalau dulu tuh raw talent, ya kan? Ya udah, raw talent tuh aja, raw gitu. talent aja. Lalu dicari oleh kapitalisnya. Ya, Dicari, habis itu dibesarkan. ya. Dijual. Kapitalis yang bermain, Kapitalis yang mengelola yang semua. mengeksploitasi. Yang mengeksploitasi. Sekarang, ya itu kan makanya dulu ada indie sama major kan. Ya, ya. Kalau sekarang akhirnya jadi kayak si raw talent ini ya dia juga kapitalisnya, Ya. dia juga manajemen, dia harus menjalankan semua. Karena semuanya udah seisi akses itu. Nah ini yang jadi Yang aku suka sekarang itu musisi tidak sebagai produk. Iya, Karena saking bebasnya, saking kamu bilang tadi ada indie major, sekarang kan udah gak kerasa lagi. betul. Kalau dulu tuh musisi kayak produk loh, Iya. produknya label ini. Iya, Dan setuju. label itu treatment kita musisi ya bagikan produk. Iya, betul. Setuju. Gini nggak bisa ya ganti produk lain. Setuju. Gitu. Ini aku mau jelasin sedikit. Music in Me ini kenapa akhirnya aku sekarang yang menjalankan. Karena aku berbagi tugas sama Kiki. Kiki itu, ini sebenarnya program-programnya Kiki. Kiki itu sekarang lagi keracunan musik-musik lawas. Oh ya. Jadi musik-musik lawas, lalu dia itu tak kenalkan sama musik-musik yang juga lawas tapi dari Indonesia. Dari Dian Pramana Putra, kaset semua tuh, Utha Likumahua, Mercy Sayers, Chris Kayahatu, banyak banget. Lalu muncul pertanyaan dari dia, Kak, terus nasibnya orang-orang ini sekarang gimana ya? Gitu. Dan banyak sekali kalau kita lihat, ya mohon maaf, ini terdengar menyakitkan dan painful memang, tapi sering loh kita bikin acara charity untuk musisi-musisi senior pada saat mereka sakit atau mereka butuh gitu. Makanya kita pengen menggerakkan sesuatu. Satu, yang paling pertama adalah kita nih yang sekarang kita sudah sadar sama IP, kita sudah sadar sama publishing segala macam. Kalau artis dulu kan belum. Artis dulu ya datang rekaman dibayar, datang manggung dibayar, bikin video dibayar. Selesai. Nah sekarang mereka Bahkan ada yang bayar flat juga ya. Iya, makanya. Nah, sekarang makanya mereka sekarang di posisi ya namanya aja, tinggal namanya aja. Produknya, terus semua yang terjadi atas produk itu ya dia enggak dapat apa-apa sekarang gitu. Ya. Nah, ini yang lagi pengen kita kembangin dengan cara bikin konten ini, kita pengen ngasih tahu kalau edukasi dulu juga tuh ada musisi-musisi yang keren juga. Nah, berharap dari musisi-musisi yang kita nih di tengah lah ya. Kita sekarang lagi kondisinya di tengah, lalu yang anak muda itu bisa bersinergi, bikin suatu movement yang bisa mensinergikan ini semua gitu loh. Ya dari semuanya, dari sisi karya, dari sisi finansial, dari sisi nanti ke depannya semua lah. Tapi itu masih belum telat kok, masih Iya. bisa. Aku kira musisi itu kaya loh. Iya, IP itu kan sama seperti properti ini kan. Iya, benar. Cuman dalam bentuk intelektual. Iya. Gitu. Nah, berarti kan seperti halnya properti, sifatnya kan bisa disewakan, bisa dibangun, di macam-macam gitu, diolah lain. Pikir-pikir lagi ya. Sistem ini nggak berjalan seperti halnya pariwisata. Itu karena musik itu tidak banyak berkontribusi terhadap negara. Iya. Secara ekonomi ya. Kalau secara emosional pasti semangat, pasti brand image pasti, tapi secara ekonomi coba kamu lihat dari mana datangnya? Ya, kalau sekarang Ya, iya. secara langsung ya. Iya, tapi waktu itu ini kan udah dibahas sama kami kan, udah dibahas sama almarhum Glenn Fredly juga itu yang disuarakan gitu. Termasuk sampai lagu-lagu daerah. Contoh lah paling gampang, Batak. Ya kan? Komunitas Batak itu lagunya, albumnya itu nggak kalah besarnya loh sama Pangsa Pasar Dangdut. Gitu. Cuman memang karena nggak diurusin jadi ya standar distribusi, pajakan segala macam masih berantakan dan itu kita makanya perlu video ini untuk ngobrol ke orang-orang itu. Jadi Music in Me ini luas.
Kita kepengen ngobrol dari sisi apapun yang bisa bikin orang lebih tercerahkan lah sama musik, teredukasi, terus kita tahu kita tuh harus apa gitu. Karena sekarang masalahnya tuh, apalagi sekarang masalahnya tuh baru terus. Ya. Kita yang umuran kita, itu kita lagi fight soal publishing. Lalu ada keluar media-media baru. Banyak teman-teman komposer yang seolah-olah kayak terzolimi karena lagunya dipakai cover apa segala macam, dan edukasinya belum nyampe karena Perkembangan platform juga perkembangan platform sekarang lebih gila lagi, masih ngurusin YouTube, keluar TikTok, keluar yang lain. Karena gini, kadang-kadang ya, karena edukasinya nggak jalan, aku deh contoh paling gampang, dari zaman Cowboy Junior sampai sekarang Unity, sering banget loh aku tuh dapat link Twitter atau apa, ngirimin link dengan santainya bajakan. Teman-teman, ini ada musiknya yang baru, free gitu. Ayo cepetan unduh. Sebenarnya kalau aku ngelihat dari sisi bukan legalnya ya, itu tuh hanya kecintaan fans untuk, betul. ya kan, untuk dan ketidaktahuan aja. dan ketidaktahuan, makanya edukasinya kan gitu. Makanya kita mesti kasih tahu. Terus kita kasih tahu caranya yang benar, dan caranya itu juga harus dipermudah untuk mereka gitu kan. Iya. Sekarang DSP nggak perlu diurusin lagi, orang udah gratis semua. Udah gratis semua, udah banyak yang otomatis, cuman masih banyak yang belum tahu. Iya. Lebih mudah untuk mengedukasi musisinya karena mereka pelaku dari pendengarnya. Kalau pendengar kan berarti pintar-pintarnya kita bagaimana mengkonversi jumlah traffic yang ada. Atau behavior mereka yang selalu berubah-berubah. Jadi begini, karena personal brandingnya kuat sekali, semuanya jadi bisa dijual. Dari personalnya, dari media sosialnya, maupun musiknya gitu. Musik ini sekarang jadi syarat aja untuk mereka bisa eksis. Kenapa? Contoh nih ya, iklan-iklan bisa masuk ke sosial media mereka. Betul. Itu duitnya gede. Iya. Nah, ketika aku mengerjakan album fisik, itu bisa loh terjadi gini. Bayangin, label zaman dulu ngeluarin album ya, kita kan nggak dibayar, promo terus sebisa mungkin bisa promo mempengaruhi orang untuk mendengarkan lagu-lagu kita. Membeli. Kalau sekarang enggak, kamu aku promoin itu dihitung, nggak make sense toh. Padahal kan ini albummu, karyamu gitu. Seharusnya kamu kan bangga dengan karyamu ini punya gue, representatif dari pemikiran gue, tak pamer ke shop. Jadi sosial media kan aku gunakan untuk itu, tapi sekarang enggak. Personal brandingku mengatakan lain, untuk tak tata, aku anak muda yang seperti ini, jadi kalau aku upload ini terus nggak bisa, jadi ada hitungannya. Contohnya ya, lagi promo box set, itu kan albumnya dia, kita kerjakan sebagus mungkin. Ya zaman dulu kan namanya album itu kan ya udah gitu aja, kultus gitu ya, ini karyaku gitu. Iya. Begitu tak serahkan kamu, kamu bingung, kok bagus ya gini. Udah, habis itu promo ya, nanti dulu kan ada hitungannya, satu postingan kan bingung aku. Ini kan albummu. Jadi tesisku yang masa lalu itu hilang semua gara-gara itu. Jadi aku harus bayar promo, bayangin. Nah, label-label pun akan ambruk gara-gara itu. Karena mereka tidak ada kecintaan sendiri dengan karyanya dia sendiri. Karena dia punya unit usaha lain yang lebih bisa mendapatkan mimpinya dia gitu. Iya, paham. Kalau apa shortcutnya itu adalah musik ini adalah toolsnya mereka untuk mereka lebih melambung lagi. Jadi produknya itu selalu dirinya sendiri. Iya, setelah melambung, nah dia bisa jualan apapun. Betul. Ya. Ya, tapi nggak dipungkiri memang itu musisi. Ya itu susah dibilang. Itu susah. Itu pertanyaan yang sulit karena aku tahu tanpa bisa nyebut nama, tapi aku tahu banyak sekali teman-teman musisi yang begitu. Dan mereka sendiri mengakui kalau kenapa mereka harus rilis musik secara konstan, karena mereka tahu ini adalah eksistensinya mereka supaya mereka dapat uang pendapatannya dari KOL segala macam itu. Iya. Bukan aku mempromosikan biar ini didengar orang, biar nanti duitnya dari situ. Karena sumber income-nya nggak pernah dari musiknya langsung. Nah itu dia, makanya. Tapi kalau musisi beneran beda. Aku men-treatment gigi itu beda. Malah mereka minta materi, mereka itu kesusahan untuk bikin materi. Jadi begitu tak kasih materi, mereka langsung broadcast dengan bangganya gitu. Iya. Karena itu juga terjadi kebaliknya di aku. Salah satu yang bikin aku jadi jarang memproduksi musik lagi adalah karena aku selalu dikasih dan selalu aku banyak dapat proyek yang dimana ini adalah influencer, public figure yang sangat terkenal. Akhirnya buat jadikan musisi. Iya. Gitu. Nah, mereka pengen punya produk musik. Gitu. Zaman sekarang kan sebenarnya zona itu sudah tidak dibicarakan lagi tuh. Mau Jakarta, mau Jogja, mau apa. Setuju. Sama aja. Karena semuanya aksesnya bisa dari mana-mana. Tapi karena influencer enggak, Pak. Iya toh? Iya. Kalian bisa seenaknya collab-collab. Aku tuh paling benci dengar kata-kata collab dari
dari komen tuh. Mm-mm. Kalau zaman dulu kolaborasi itu kan, ayo kita bikin apa? Iya. Kolaborasi. Dan di Ayo kita prepare, bangun ini yuk. Gitu. dan di prepare, di prepare secara mateng, ya kan. Terus biayanya juga pastinya besar karena ini sesuatu yang serius yang Ya besar kecil itu nah, nantilah. tapi secara kolaborasi itu pasti Ada karyanya. iya, dan karya visi nyatanya gitu misinya loh. tuh jelas gitu. Ini ternyata collab itu sebatas hanya bikin video bareng. Aduh, kan aku bingung ya. Wah, berarti algoritma ini bener-bener penting gitu. Kalau kalian di Jakarta mau collab video itu mudah sekali. Karena tinggal ketemu. Gitu. Kalau kita yang di Jogja mau collab itu susah. Kok collab sama yang di Jakarta maksudnya? Iya toh. Mm-mm. Harus ada budget tiket dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dunia digital yang seharusnya itu membuat kita mudah dan terhilangkan masalah zona, itu sekarang jadi ada lagi. Tapi collabnya collab apa dulu, Rik? Kalau collab Karena aku bilang sekarang collab itu adalah bikin video bareng. Oh iya. Iya toh. Ya kayak gini kan collab aku datang. Nah, Iya kan? Iya. bisa dihitung loh dengan jari orang yang collab sama aku tuh karena aku nggak pernah ke Jakarta toh. Sekali ke Jakarta kan aku punya kepentingan sendiri, masa aku Jadi harus ke sana untuk bikin jadwal konten. schedule-nya juga udah full. Iya, kalau di sini kan sebenarnya kenapa aku terima kamu itu banyak pertimbangan loh. Pertama kamu sudah ke sini. Oke. Tak hargain itu, terima kasih Mas Petri gitu. Kedua ya Aku yang dengan seneng. dengan begitu kan aku bisa memperkenalkan Iya. Gelang Projo. Iya, tapi iya sih. Nah, ini tuh esensinya collab. Aku tuh kesini tanpa ekspektasi apapun. Jadi aku traffic itu nggak tak pikirin dulu lah. Lebih ke karya nyatanya. Kalau aku Efek samping yang ditimbulkan yang lebih kalau kuat. aku terus terang tak pikirin, Rik. Loh, kalau Traffic. kamu iya. Enggak, masalahnya gini. Traffic yang diciptakan dari karya yang seperti ini, yang positif dan punya visi misi ini, Iya. nyatanya tuh trafficnya jauh lebih sedikit dan kecil minatnya daripada Iya, yang betul. ya Yang entertainment lah ya, asal-asalan, ya. yang salah-salahan entertainment lah. Entertainment itu perlu maksudnya dibedakan dulu. Entertainment maksudnya yang kita bikin sesuatu sesuai dengan keinginan penonton. Iya, Ya, toh? betul. Kalau ini kan sebenarnya nggak diinginkan penonton, tapi kita mencoba untuk Punya visi, ada memberitahu ke orang. edukasi segala macam. Ya. Jadi itu bedanya. Kita bikin konten itu memberitahu sesuatu, gitu. Bukan memberitahu apa yang penonton inginkan. Betul. Gimana sih? Iya. Yang mudah bahasanya bisa dikelola nggak? Iya, jadi bukan market Bedanya based. ya? Jadi bukan market driven. Iya betul. Bukan market driven. Nah itu kan akan lebih susah. Tapi jarang-jarang loh ini jujur ya. Aku kira Patrick tuh datang ke sini tuh mau interview ya kayak biasanya collab-collab yang ada di YouTube. Gitu. Ngomong. Jadi gini, yang dulu terkesan out of the box ya. Mas Erik kita pengen interview collab untuk mengulas Mas Erik dari sisi yang lain gitu, tidak di musik gitu. Ya kan dari dulu gitu terus, itu dianggap out of the box. Tapi ternyata semuanya begitu. Baru kali ini aku di interview ngomongin tentang musik lagi. Iya kan? Iya, karena apa namanya? Aku ngelihat banyak kan aku tuh ngulik kenapa aku ke Erik balik lagi hari ini aku bilang ke Erik karena Erik ini adalah salah satu contoh musisi yang bisa membuat apinya itu terus terbakar dan nggak cuma di Erik tapi di anak bandnya dan di timnya. Menurutku itu luar biasa karena yang paling susah itu kan itu setelah kamu sukses nih maintain terus menjaga itu sulit sekali gitu. Dan aku ngelihat Erik ini bisa melakukan itu dengan sekaligus membesarkan sayapnya kemana-mana, contohnya ke sini. Dan itu menarik dan itu inspirasi buat banyak orang, khususnya adalah anak-anak muda zaman sekarang gitu. Thank you banget, Rick. Ini belum selesai loh. Oh belum? Aku masih ada satu trip lagi buat kamu. Oh bonus berarti? Sudah ditunggu di bawah. Oke siap. Kalau gitu kita akhirin sesi interviewnya. Kayaknya aku udah cukup. Dan aku jamin kali ini kamu tidak akan benar-benar bisa menikmati di sosial media. Oke, nah itu jawabannya. Berarti kita sudahin interviewnya. Interview sampai di sini, tapi sekarang saya mau menikmati alam yang indah ini. Ini tuh dikerjainnya, dibuat dan dibuild dari karya dan visi seorang musisi.
Ya kita jalan dulu aja dari sini, gimana? Temanku nih, Apa nih? Popang Sangar yang apa membela rakyat, Udah ketebak belum? Habis ini terus. yang membela rakyat kecil di atas, Ya, terus. bisa menikmati, dia beli gunung Terus. sampai bisa menikmati. Ini ya nih, kan? udah mau ambruk nih terus. Hanya untuk menunjukkan hidupnya lebih senang karena ya temannya di penjara.